naik sampai ke atas benteng yang dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Lirtifa'ihi wa mulasatihi, karena tingginya benteng yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain, begitu juga karena licinnya bangunan tersebut. Wa mastata'u, dan juga Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan bisa lahu naqba, tidak bisa melubangi atau merusak benteng tersebut. Kharqan li salabatihi, karena kerasnya benteng yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Diriwayatkan dari baginda dalam suatu hadis, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Bahrul Madid, Al-Imam Abu Ujaibah Al-Hasani, beliau membawakan hadis yang menerangkan inna Ya'juja wa Ma'juja yahfiruna sadda. Kerjaan setiap hari dari Ya'juj dan Ma'juj itu setelah dikurung oleh Raja Dzulqarnain, setiap hari kerjaannya adalah yahfiruna sadda, melubangi benteng yang dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Karena satu suku kabilah, jadi jenis Ya'juj Ma'juj itu, dia ada beberapa jenis Ya'juj Ma'juj. Ada Ya'juj Ma'juj yang bentuknya tinggi, ada lagi Ya'juj Ma'juj yang bentuknya antara lebarnya sama tingginya itu sama, kotak gitu. Kotaknya kotak bujur sangkar. Ada lagi yang telinganya itu sampai ke tanah. Tidak akan mati kecuali yang mau mati itu sudah melihat 1000 generasi yang dilahirkan. Jadi satu Ya'juj Ma'juj itu kalau mati sudah meninggalkan kurang lebih 1000 anak. Kalau mati dimakan sama saudaranya. Dan tiap hari kerjaannya adalah melubangi benteng tersebut. Hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi, seharian melubangi benteng tersebut, ketika mengetahui matahari sudah mulai muncul, berarti malam dia. Ketika matahari sudah mulai muncul, qala alladzi alaihim, komandannya, istilahnya apa itu? Mandornya bilang, irji'u fatahfirunahu ghadan. Jadi kalau sudah melihat matahari dia berhenti. Mandornya bilang, sudah berhenti bekerja, besok kita teruskan lagi melubangi benteng tersebut. Fayu'iduhullahu ka'ashadda ma kana. Tadi kan sudah dilubangi itu, paling tidak ya ada 10 mili atau lebih lah. Setelah ditinggal sama Ya'juj Ma'juj kembali ke rumahnya, ke tempatnya, itu Allah kembalikan benteng yang tadi sudah dilubangi oleh Ya'juj Ma'juj itu, walaupun tidak seberapa, tapi ini benteng sama Allah dikembalikan lagi dalam bentuk semula, yang awalnya berlubang menjadi lurus lagi, rata lagi.
Bahkan yang ini lebih keras ketimbang yang sebelumnya. Ini bentuk dari keramatnya Raja Dzulqarnain. Kalau kita kan bikin bangunan satu kali bikin, kalau umpama dirobohkan ya bakalan roboh. Tapi ini dilubangi sedikit, besoknya sudah nutup lagi. Dan lebih keras dari sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum hafaru. Dan begitu seterusnya. Setiap hari kerjanya Ya'juj dan Ma'juj, selain mereka makan, ada sebagian yang melubangi benteng yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Dan itu tidak bakalan berhasil sampai nanti tiba masanya, itu Allah biarkan Ya'juj Ma'juj bisa merobohkan benteng tersebut. Tapi bukan sekarang. Nanti kalau sudah menjelang datangnya hari kiamat. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini ajaran yang disampaikan oleh Raja Dzulqarnain baik kepada kaumnya pada saat itu atau kepada kita. Hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat yang Allah berikan. Ini adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhanku. Karena dengan rahmat inilah benteng itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar buah tangan manusia, tapi di situ ada rahmat dari Allah. Sehingga ketika dilubangi bisa balik lagi. Bahkan ketika membangun benteng tersebut, karena rahmatnya Allah, orang-orang yang membangun benteng tersebut tidak merasa kepanasan. Karena materialnya semua terbuat dari barang-barang yang panas. Besi yang dibakar sampai membara. Kemudian tembaga yang dibakar sampai meleleh. Itu kalau kita yang membangun, manusia biasa, dengan kondisi yang biasa, tidak ada rahmat dari Allah, pasti dia akan ada yang mampu. Karena semuanya serba panas. Yang niup api, yang menghantarkan cairan tembaga kepada Raja Dzulqarnain, semuanya manusia, bukan jin. Dan itu bisa terlaksana. Dan tidak merasakan kepanasan. Makanya Raja Dzulqarnain menyebutkan hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itulah semua yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Semuanya yang awalnya tidak mampu dilakukan oleh manusia ternyata bisa dijalani. Karena didorong atau ada yang namanya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'du rabbi. Dan nanti ketika sudah tiba masanya janji dari Tuhanku, dari Allah. Ketika masanya Allah membiarkan benteng itu dilubangi oleh Ya'juj Ma'juj, sudah tidak dikembalikan lagi seperti semula, di mana Ya'juj Ma'juj itu nanti bisa melubangi, bisa merusak dan mereka keluar. Masa itu atau waktu itu, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, maka Allah akan menjadikan benteng yang kokoh itu akan
akan rata dengan tanah. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji dari Allah Subhanahu wa taala bi khurujihim, dengan keluarnya kaum yang bernama Ya'juj Ma'juj itu, wa ghairihi, dan selain Ya'juj Ma'juj dari Dajjal dan selainnya, itu adalah haqqan, itu adalah kejadian yang nyata, janji yang nyata bakalan terjadi. Wa tarokna, dan ketika sudah keluar Ya'juj Ma'juj keluar itu, kami biarkan ba'dahum yauma idin yamuju fi ba'd, satu sama lain bercampur baur antara manusianya, Ya'juj Ma'jujnya dan lain sebagainya dari makhluknya Allah, campur menjadi satu. Yamuju fi ba'd yakhtalitu bihi likasratihim. Ibnu Ajibah menyebutkan yamuju fi ba'd ay yazdahimuna fil bilad. Ini Ya'juj Ma'juj bakalan memenuhi negeri yang ada di dunia ini. Aw yamuju ba'dul khalqi fi ba'd fayattaribuna wa yakhtalituna insuhum wa jinnuhum. Manusianya, jinnya, Ya'juj Ma'jujnya semua menjadi satu. Ruya diriwayatkan annahum ya'tunal bahr. Ini Ya'juj Ma'juj keluar mendatangi lautan. Jadi bumi ini yang sebagian besar adalah lautan, itu pertama kali yang didatangi oleh Ya'juj Ma'juj. Ya'tunal bahr wa yashrabunahu, dan minum dari air lautan tersebut. Wa ya'kuluna dawabahu, apa yang ada di dalam lautan dimakan semua oleh Ya'juj Ma'juj. Summa ya'kuluna syajar, lautan sudah selesai, sudah habis, pindah ke daratan. Pepohonan yang dilewati oleh Ya'juj Ma'juj habis semua. Semua dimakan. Wa ma zafaru bihi mimman lam yatahassan minhum minan nas. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan. Semuanya dibabat habis oleh Ya'juj Ma'juj. Wala yaqdiruna ala dukhuli Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis. Tapi yang nama Ya'juj Ma'juj ini walaupun bisa menguasai lautan, daratan, tapi ada 3 tempat yang tidak bisa mereka masuki. Pertama Makkah, kedua Madinah, ketiga adalah Baitul Maqdis. Lalu bagaimana Ya'juj Ma'juj itu akan binasa dengan jumlah yang begitu banyak? Kira-kira yang membunuh siapa? Kalau Allah berkehendak itu sangat mudah sekali. Summa yab'atsullahu alaihim maradon. Kemudian Allah kirim kepada Ya'juj Ma'juj ini adalah virus. Kalau sekarang bahasanya virus lah.
fi riqabihim, di tengkuk mereka. Fayamutuna marratan wahidatan. Kena virus itu langsung mati. Jadi semua kaum Ya'juj Ma'juj itu seketika saat terkena virus mati semua, habis. Itu cara Allah untuk membinasakan makhluknya. Jadi cuma dikirim sakit, ditaruh di lehernya, di tengkuknya, maka itu makhluk mati seketika. Bukan hanya satu, tapi semuanya habis. Lalu siapa yang beresin mayat-mayatnya Ya'juj Ma'juj itu? Fayursilullahu tayran. Allah kirim burung. Fatarmihim fil bahri. Mayat-mayat Ya'juj Ma'juj itu dibawa oleh burung, kemudian ditaruh ke lautan. Setelah semuanya berada di lautan, summa yursilu mataron. Allah kemudian guyur dengan hujan. Tausilul arda minhum. Jadi untuk membersihkan permukaan bumi dari mayat-mayat mereka, bekas-bekas mayat mereka, Allah kirim hujan untuk membersihkan semuanya dan kembali ke laut. Summa tudau fihal barokah. Setelah itu bumi menjadi aman, tentram, subur kembali. Dan ini kapan terjadi? Terjadi ketika sudah detik-detik akan kiamat. Tepatnya adalah wahada ba'da khurudid dajjal wa nuzuli Isa alaihi salam. Jadi sudah limit paling akhir, kita nggak bakalan nemuin. Jadi setelah semuanya dibereskan, Ya'juj Ma'juj sudah habis, Dajjal habis, Nabi Isa sudah selesai, kemudian bumi ini menjadi tenang lagi. Setelah semuanya sudah selesai, wa nufikha fis-sur. Kemudian ditiupkanlah yang namanya sangkakala. Al-qarnu lil ba'si, yaitu masa di mana Allah bangkitkan kembali manusia. Ini Allah langsung menyebut tiupan yang kedua, karena tiupan yang pertama sudah sering Allah sampaikan ketika menceritakan atau menggambarkan tentang hari kiamat. Tapi di ayat ini Allah langsung menceritakan tentang tiupan sangkakala yang kedua, yaitu untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Fajama'nahum jam'a. Fajama'nahum jam'a, ketika tiupan yang kedua ini Allah kumpulkan semua makhluknya. Fajama'nahum jam'a. Ay al-khalaik fi makanin wahid yaumal qiyamah. Semua makhluknya Allah dikumpulkan menjadi satu. Kemudian wa'aradna jahannama. Kemudian kami dekatkan neraka jahanam yauma idzin, pada hari kiamat tersebut, lil kafirina ardo,
didekatkan dengan sedekat-dekatnya kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Alladzina, mereka yang akan didekatkan kepada neraka saat hari kiamat adalah orang-orang yang mana mata mereka fi ghita'in, mata mereka itu terperangkap di dalam penutup an dzikri, sehingga tidak bisa mengingat kepada Allah. Ini yang dibahas mata. Mata tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah. Jadi orang ketika melihat sesuatu kemudian tidak bisa mengingatkan pandangannya kepada Allah, maka itu adalah satu hal yang disebut dengan hijab. Ada penutup ketika kita tidak bisa melihat sesuatu kemudian menghantarkan sesuatu itu kepada Allah. Ketika kita melihat tumbuhan, ini adalah ayat kan, tanda kebesaran Allah. Ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, saat kita melihat kemudian kita langsung ingat kepada penciptanya, maka mata kita berarti tidak tertutup. Mata kita tidak fi ghita'in, tidak tertutup. Maka ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan atau apa saja, kemudian kita mengucapkan subhanallah, atau tanpa mengucap tapi hati kita ingat kepada penciptanya, maka mata kita ini adalah mata yang tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika memandang sesuatu ternyata pandangan kita tidak menghantarkan untuk ingat kepada Allah, nah ini dikhawatirkan mata kita terperangkap dengan penutup sehingga susah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini adalah dalil yang sangat kuat bahwasanya segala sesuatu itu ada penciptanya. Maka ketika melihat yang ada di alam semesta, kita akan ingat kepada Sang Pencipta. Makanya disitulah ada yang mengatakan at-tafakkuru sa'ah. Tafakkur sesaat itu lebih baik. Khairun min ibadati sanah. Lebih baik ketimbang beribadah, maksudnya beribadah itu ibadah sunnah. Lebih baik ketimbang beribadah setahun. At-tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Tafakkur sesaat tapi bisa menghantarkan ingat kepada Allah, itu lebih baik ketimbang setahun beribadah tapi tidak ingat kepada Allah. Jadi cuma ibadah doang tapi nggak pernah khusyuk, cuma baca tapi tidak menghayati gitu. Maka disitulah salah satu keutamaan orang bertafakur, karena dengan tafakur itulah kita akan mendapatkan hal-hal yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para orang-orang soleh, para kekasih Allah,
itu ada semacam ajaran untuk bepergian. Jadi kekasih-kekasih Allah itu ada yang punya target, dia harus bepergian selama berapa tahun, jalan atau kemana saja, entah itu untuk berdakwah atau yang lain sebagainya. Karena dengan berjalan tersebut dia akan semakin bisa menemukan hal-hal yang tidak ditemukan di tempatnya. Mereka menganggap kalau orang ahli ibadah cuma di tempatnya saja, sebagaimana air yang tidak kemana-mana. Sehingga air kalau tidak kemana-mana itu akan mudah rusak, akan gampang kotor. Tapi kalau air itu mengalir, maka akan semakin banyak faedah yang akan dia dapat. Maka orang-orang soleh kenapa mereka mau berjalan musafir ke tempat-tempat yang mungkin sulit ditempuh oleh manusia biasa, salah satunya itu. Karena di tempat yang lain dalam perjalanan itu mereka menemukan anugerah-anugerah yang Allah berikan. Tidak jarang kita menemukan makamnya para kekasih Allah berada di ujung gunung. Yang kalau kita fikir dulu mereka sampai ke sini belum ada jalan utama. Mungkin mereka bikin jalan duluan. Jadi beberapa orang-orang yang menjadi kekasih Allah, mereka itu makamnya di tempat-tempat yang susah untuk dijangkau oleh manusia. Kebanyakan. Dan juga banyak lagi yang berada di tempat yang biasa. Tapi ada yang mempunyai program seperti itu. Mereka harus keluar. Tujuannya adalah untuk lebih banyak lagi menangkap anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bertafakur, menjelajahi bumi itu bisa mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mata yang kita pakai untuk memandang tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah, maka jangan-jangan hati kita, mata kita ada penutupnya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, ay Al-Qur'an, fahum ama la yahtaduna bihi. Semisal Al-Qur'an, sehingga mereka buta dengan Al-Quran dan tidak menemukan hidayah dari Al-Quran tersebut. Allah sebutkan mata menjadi salah satu. Tapi Allah juga mempunyai tujuan menyebutkan telinga, hidung, pikiran dan seterusnya. Tapi Allah menyebut cuma satu, mata. Sebenarnya nanti merembet kepada telinga, karena orang bisa mendapatkan sesuatu atau informasi itu melalui telinga. Telinga kemudian pikiran itu. Tapi Allah sebutkan satu mewakili yang lain. Wa kanu la yastati'una sam'a, karena matanya tertutup sehingga pendengarannya tidak berfungsi. Yang disebut mata, tapi yang disinggung telinga. Itu kira-kira bagaimana? Allah menyebut
orang yang ketika memandang tidak bisa mengingat kepada Allah, memandang sesuatu tidak bisa mengingat Allah, itu juga berarti telinganya tidak bisa mendengarkan dengan baik. Berapa banyak karena kita memandang orang dengan pandangan yang rendah, sehingga ketika kita mendengar suaranya, kata-katanya tidak bisa ditangkap oleh telinga. Karena kita memandang orang lain dengan pandangan kebencian, sehingga perkataan dia yang benar sekalipun tidak mau kita dengarkan. Jadi antara mata dengan telinga itu kadang ada sinkronnya. Gara-gara pandangan mata yang penuh dengan kebencian, sehingga telinga ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga ketika kita memandang sesuatu dengan begitu cinta, mandangnya begitu cinta, sehingga telinga menjadi tuli. Orang kalau sudah jatuh cinta, mau dinasihati kayak apa tidak bisa. Itu antara mata dengan telinga itu ada kerjasama. Wa kanu la yastati'una sam'a ay la yaqdiruna ay yasma'u minan nabi ma yadluhu alaihim bughdan lahu fala yu'minuna bihi. Sebagaimana orang-orang Bani Israel dan orang-orang kafir yang mana mereka tidak mau untuk mendengarkan sesuatu dari Nabi, ma yatluhu alaihim, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dibacakan oleh Nabi tentang ayat-ayat Al-Quran. Nabi membacain ayat Al-Quran, menceritakan tentang Ashabul Kahfi dan seterusnya. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi itu tidak didengar dengan baik oleh Bani Israel dan orang-orang musyrik saat itu. Kenapa bisa begitu? Bughdon lahu. Karena dasar awalnya adalah benci kepada Nabi Muhammad. Bughdon lahu. Karena kebencian itulah sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi tidak bisa didengar dengan baik oleh orang-orang musyrikin. Fala yu'minuna bihi, sehingga mereka sulit untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah pentingnya menanamkan kecintaan sebelum yang lainnya. Allimu auladakum salasa khisal. Kata Nabi, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiyyikum, cinta kepada Nabi. Wa hubbi ali baitihi, dan cinta kepada keluarga Nabi. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini urutannya kalau kita lihat seharusnya kan Al-Quran dulu atau Nabi dulu, kemudian setelah Nabi Al-Quran, kemudian keluarga Nabi. Tapi Nabi menyusun urutan ini dengan meletakkan keluarga Nabi berada di nomor 2. Dalam artian berada di tengah. Hubbi nabiyyikum
wa ali baitihi wa tilawatil Quran. Ditaruh sama Nabi, kecintaan kepada keluarga Nabi berada di tengah, agar manusia itu selalu ingat. Kalau ditaruh di belakang khawatir lupa, maka diapit dengan Nabi sama Al-Quran. Karena umat Islam itu nggak bakalan lepas dari dua ini, sama Nabinya sama Al-Quran nggak bakalan lepas. Pasti akan selalu diingat dan akan selalu dicintai. Cinta Nabi, kemudian cinta kepada Al-Quran itu pasti. Tapi kalau cinta kepada keluarga Nabi, ini kan nggak ada madrasahnya, nggak ada madrasahnya, nggak ada sekolahnya, nggak ada pondoknya. Pondok Al-Quran banyak, pondok yang khusus tahfidz Al-Quran dan seterusnya. Pelajaran tentang Nabi banyak, mulai dari maulidnya, mulai dari sirahnya, itu semuanya bisa dipelajari dengan baik. Nabinya sama Al-Qur'annya itu pasti umat Islam nggak bakalan lepas. Tapi untuk ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, ini bisa saja ada yang tetap berpegang teguh, ada yang lepas kendali. Karena melihatnya adalah sama-sama manusia. Kalau Nabi maksum, Nabi terjaga dari dosa. Al-Quran kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bakalan ada yang berani ngotak-ngatik. Ya, ini yang tengah ini yang namanya ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, ini pasti ada yang tidak cinta. Maka di situ Nabi meletakkan pada urutan yang kedua, agar umat Islam ini selalu ingat dengan keturunan keluarga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah sesuatu yang sulit, mencintai manusia, dan itu manusianya berbaur dengan kita, manusianya berbaur dengan kita, maka dibutuhkan pertolongan dari Allah untuk bisa mencintai mereka. Bagaimana agar kita tidak begitu jauh dari keluarga Nabi? Maka caranya adalah dengan mendekatkan kepada Nabi dan mendekatkan kepada Al-Quran. Kalau dua-duanya ini kita dekati, insya Allah yang tengah ini akan bisa kita cintai. Dan juga mencintainya dengan pertimbangan ajaran dari Rasulullah dan juga ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga tidak salah jalan ketika mencintai keluarga Nabi. Nah, jadi harus berimbang. Harus ditimbang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan juga ditimbang sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Maka disitulah Rasulullah meletakkan cinta kepada keluarga Nabi di urutan yang kedua, agar kita selaku umat Islam tidak melupakan keturunan Rasulullah. Karena kalau Al-Quran tidak bakalan dilupakan oleh orang Islam. Kalau nabinya nggak bakalan dilupakan. Tapi kalau keluarga Nabi bisa saja dilupakan. Maka di situ ditaruh di urutan yang kedua, biar tidak luput dari ingatan umat Islam. Maka disitulah pentingnya pandangan. Karena pandangan ini bisa mempengaruhi pendengaran. Kalau kita memandangnya dengan pandangan cinta, insya Allah apa yang kita dengar
bisa kita ikuti. Tapi kalau pandangan kita sudah dari awal didasari dengan kebencian, maka telinga kita akan susah untuk mendengar nasihat-nasihat dari orang lain. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Ya. Silakan. Manusia. Iya. Kalau yang di Zulkarnain sudah terjadi. Kalau yang nanti keluar itu beriringan dengan keluarnya Dajjal. Oh, iya. 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 Jadi ketika Ya'juj Ma'juj pertama kali sebelum dikurung sama Zulkarnain, jadi Raja Zulkarnain kan dulu ke arah timur. Dari barat kemudian selesai ke arah timur, kemudian nanti ada aduan dari kabilah di mana mereka selalu diganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Ini Ya'juj Ma'juj ini keturunan dari namanya anaknya Nabi Nuh yang bernama Yafis. Jadi Yafis, ada Ham. Kalau Ham itu yang lain. Kalau Yafis itu menurunkan salah satunya Ya'juj Ma'juj. Jadi dia masih gennya manusia. Cuma postur tubuhnya ada yang tinggi, ada yang kotak, istilahnya ada yang bulat lah, ada yang menyeramkan. Sebelum dikurung oleh Zulkarnain, Raja Zulkarnain, ini kabilah yang bertetangga dengan Ya'juj Ma'juj itu merasa resah karena selalu diganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Dia kalau sudah keluar dari sarangnya memakan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Nah, pas Raja Zulkarnain itu nyampai di tempat itu, mereka minta bantuan kepada Raja Zulkarnain. Akhirnya dibikinlah yang namanya benteng tersebut. Benteng ini tidak bakalan ditembus kecuali nanti pada hari kiamat. Ya, hari kiamatnya kapan? Sekarangnya ada. Belum. Makanya tadi kita ceritakan Ya'juj itu setiap hari menggali benteng tersebut, pengen keluar. Tapi setiap hari juga Allah bikin kekuatan baru di dalam benteng tersebut. Sampai sekarang. Dan itu terus beranak pinak. Nah, sehingga fa'idza jaa wa'du rabbi, itu ada janji Allah di mana nanti Ya'juj Ma'juj itu akan keluar dari benteng tersebut. Itulah kalau sudah keluar semua akan mati, mereka mati. Mati tapi beranak. Tidak akan mati kecuali sudah meninggalkan beberapa anak. Gitu. Jadi tidak seperti jin yang tidak mati-mati, tidak seperti setan, tapi mereka mati, cuma beranak pinak tersebut. Dan tidak bisa kemana-mana karena dibentengin sama Raja Zulkarnain. Kabilah
satu ras namanya. Apa? Iya, satu ras. Banyak. Jadi Ya'juj Ma'juj itu bukan nama satu, bukan. Ini namanya ras, kayak suku Sunda, suku apa gitu. Tapi semuanya Ya'juj Ma'juj itu ada yang bilang mempunyai 13 kabilah. Jadi sama seperti manusia, cuma punya kebiasaan yang berbeda dari kita. Enggak, bukan. Ya'juj Ma'juj itu nama kayak Betawi gitu. Bukan 2 orang, dikira 2 orang ya. Ya'juj Ma'juj itu 2 orang, bukan. Ini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.